Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, juga rezeki. Saya selalu mendoakan kepada teman-teman kita supaya usaha kita itu diijabah oleh Sang Pencipta. Dengan channel Atika Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perfilman. Bagi siapa saja yang barusan menemukan channel Atika Kasmuri, tolong bantu like, share, juga subscribe untuk mendukung pembuatan video yang lain. Ini saya ingin menyampaikan tentang jenis barang-barang bawaan tamu dan fungsinya. Dikarenakan tamu hotel itu begitu banyak dan berganti juga jenis barang-barang yang dibawa pun banyak. Ada yang bentuknya sama, jenisnya sama. Nah, untuk mempermudah pelayanan penanganan barang bawaan tamu, bayangkan saja kalau hotel bintang 5 yang notabene kamar satu hotel itu ada 1.300 kamar, ada yang 300, ada 500 dan lain sebagainya. Betapa banyaknya barang-barang bawaan yang harus ditangani oleh petugas hotel. Yang untuk penanganan petugas hotel itu dinamakan porter atau uniform service atau concierge ya. Jadi untuk mempermudah mengklasifikasikan barang, makanya ada jenis barang bawaan tamu itu harus dikelola dengan baik supaya barang-barang itu tidak tertukar atau hilang di area hotel atau tertukar dari satu tamu ke tamu yang lain. Jenis barang bawaan tamu yang pertama yang sampaikan adalah suitcase. Suitcase adalah koper besar yang dipergunakan untuk membawa pakaian. Nah, jenis bahan yang dibuat untuk membuat suitcase itu juga berbeda-beda. Ada hard, ada soft. Ya, kalau hard itu yang terbuat dari bahan plastik, yang keras itu suitcase, yang lembut itu adalah soft suitcase, itu dari kain. Yang kedua itu adalah briefcase. Briefcase adalah tas kecil yang digunakan untuk membawa dokumen, ya, dokumen penting seperti paspor, ya, seperti juga dokumen atau laptop lah gitu, atau surat-surat yang lain itu dinamakan briefcase atau barang-barang yang berharga yang tidak bisa dibanting sono banting sini. Nah, itu dinamakan briefcase. Ketiga adalah traveling bag. Travel bag artinya adalah tas yang kecil yang mudah dibawa-bawa kemana-mana gitu. Sehingga kalau kita kemana-mana itu gampang. Nah, itu sebenarnya mau diisi apa juga boleh, cuman simple saja karena kita perjalanan itu dihitung. Kalau kita mau berjalan ke mana-mana itu kan kita sudah punya rencana, jadi apa yang harus disiapkan, berapa banyak barang yang bawa, pakaian tentunya. Kalau banyak ya pakai suitcase, kalau sedikit pakai traveling bag juga bisa. Yang selanjutnya adalah beauty case atau vanity case. Nah, itu bagi perempuan ya, remaja mau ibu-ibu. Biasa kalau wanita itu mana-mana harus cantik ya, sehingga ada bawa tas yang isinya adalah alat rias atau kecantikan. Nah, ini juga harus hati-hati para petugas hotel agar supaya ini tidak rusak, sehingga nanti di kamar kan disediakan dressing table juga untuk wanita itu dandan di kamar. Yang selanjutnya adalah shoulder bag. Shoulder bag adalah tas yang gemblok sebenarnya di belakang, terhadap tempat minum dan lain sebagainya, yang biasa digunakan oleh tentara gitu kan. Di belakang itu ada di Indo dan ada tempat
naruh minuman, itu namanya shoulder. Tas berikutnya adalah felt bag. Felt bag itu tas yang ringan, yang digendong gitu ya. Kita di mana-mana itu sudah banyak sekali yang rata-rata sekarang praktis, mendaki, menaik motor dan lain sebagainya itu supaya nggak repot. Tas digemblok, cangklong kanan kiri ya. Nah, itu bisa buat dokumen, bisa buat buku dan lain sebagainya. Ya, itu namanya file bag. Jadi kita gendong naik motor, enteng. Nanti di sana tinggal taruh. Nanti kalau kita nginep di hotel itu para porter itu yang bertugas untuk menyeleksi jenis barangnya punya siapa dan lain sebagainya. Ada lagi terang. Terang itu tas yang dibuat dari bahan keras, besi, aluminium, itu yang digunakan untuk para pemain film itu. Jadi alat-alat perfilman itu dimasukkan, jadi didudukin pun nggak apa-apa karena bahannya bahan keras, ya. Itu biasa para pemain-pemain film kalau mau syuting itu bawa, tahu itu di kadang-kadang di pinggir jalan dan sebagainya, mau syuting gitu kan ada yang bisa dudukin buat nyimpen itu, jadi nggak mudah pecah karena bahannya besi. Nah, itu dinamakan trunk. Tamu hotel itu yang olahraganya hobinya main golf ya. Golf sampai karena tipe orang itu kan kegiatannya atau tujuan kunjungan kemana-mana itu pasti direncanakan. Jadi kalau pemain-pemain golf itu juga kemana-mana membawa stick, itu namanya golf set. Nah, ya jadi tasnya itu sudah disetting untuk membawa stick golf dan peralatannya. Bagi para wartawan atau pencari berita itu juga ada tas sendiri yang dinamakan kamera case ya. Kamera case adalah tas yang khusus jadi buat untuk membawa kamera. Nah, kamera itu kan gede-gede itu ya. Jadi supaya tidak rusak, memang sudah disetting sesuai dengan bentuknya, sehingga mudah, itu namanya kamera case. Sebenarnya masih banyak lagi barang-barang jenis sekarang ini kan, produk-produk yang baru ini banyak jenisnya. Tetapi kita ambil 8 saja ya, karena dengan perkembangan banyak-banyak pabrik, banyak-banyak memproduksi tempat atau barang-barang bawaan tamu hotel atau siapapun, itu supaya petugas hotel itu mudah untuk menanganinya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, atau terutama bagi teman-teman yang belum mengerti tentang jenis dan barang bawaan tamu, ataupun bahkan nanti kalau masih di hotel itu tahu istilah-istilahnya. Kalau di hotel itu terkenal dengan terminologi front office, khususnya di bagian concierge. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.